Pemirsa di mana saja Anda berada, salam. Kami senang bisa bertemu dengan para pemirsa dalam ibadah online Yamari yang ke-70 hari ini, Sabtu 16 Oktober 2021. Kami berharap Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Tema sesi kesehatan ibadah online Yamari hari ini adalah mengenal autoimun, yang disampaikan oleh Dr. Edi Kristianto dari Jakarta. Ibadah online Yamari dipandu oleh Evangelis Mariati Sitorus. Kiranya seluruh acara berjalan dengan baik dan lancar, memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari para pemirsa dimanapun Anda berada. Marilah kita mulai ibadah online Yamari yang ke-70 ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan saat ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 103 ayat 2-5. Begini bunyi firman Tuhan: Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Itu terkasih dalam Tuhan, dari pembacaan ayat di atas tadi kita dapat melihat bagaimana Raja Daud mengubah dirinya sendiri untuk menjalankan kewajiban memuji Tuhan. Dia berkata kepada jiwanya untuk memuji dan menyanjung Tuhan yang adalah sumber segala kebaikan dalam hidupnya. Raja Daud sadar bahwa hanya pada Tuhan saja dia mengarahkan puji-pujian, seraya mempersembahkan syukur kepada Tuhan yang kudus, yang memelihara hidupnya. Kita juga dapat melihat bagaimana ia memperlengkapi dirinya dengan pokok pujian yang melimpah, dengan hal-hal yang sangat menyentuh hatinya, dengan berkata, marilah wahai jiwaku, timbanglah apa yang telah dilakukan Tuhan Allah bagi engkau. Mengapa Raja Daud berkata sampai sedemikian rupa? Jelas dikatakan dalam 3, karena Tuhan telah mengampuni dosanya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Tuhan telah mengampuni dan benar-benar mengampuni segala kesalahan kita. Berapa banyak pun perbuatan kita yang membangkitkan amarah Tuhan, namun semua itu diampuninya dengan cuma-cuma melalui kematian Yesus di kayu salib. Selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan jugalah yang menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Ia juga yang menyelamatkan kita dari maut dan kehancuran. Bahkan Dia membuat kita benar-benar berbahagia seutuhnya dengan kehormatan, kesenangan, dan umur panjang. Ia telah memberi kita kehormatan yang sejati dan kehormatan yang besar. Kita telah diberikan mahkota kehidupan bagi yang percaya kepada Dia. Kita telah disenangkannya dengan perbuatan-perbuatannya, dengan memuaskan hasrat kita dengan kesukaan kita yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Dan yang terutama adalah bahwa Dia adalah pengharapan kita yang telah memberikan kita panjang umur, di masa muda kita menjadi baru seperti pada burung rajawali, sehingga kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita puji Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap raga kita, dengan segenap akal budi kita, sebab hanya Dialah yang layak kita puji dan kita sembah dalam hidup ini.
kita akan angkat pujian kita yang berkata, karena salib ku hidup. Karena salibnya lah kita hidup, kita ada, bagaimana kita ada saat ini. Amin. Amin. Darahmu
pemirsa, saat ini kita akan masuk dalam sesi kesehatan dengan tema mengenal autoimun yang akan disampaikan oleh Dr. Edi Kristianto. Kita sambut dengan pujian yang berkata, "Bawa serta dengan Allah." Amin. Bawa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Bawa serta dengan Allah, kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi, bawa serta dengan Allah. Bawa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Bawa serta dengan Allah, kita hadapi semua. Dia akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi, bawa serta dengan Allah. Katakan sampai masa tua. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap Dia. Dan sampai menggiramu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau membangun kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap Dia. Dan sampai menggiramu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Halo Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, senang sekali berjumpa kembali pada kesempatan saat ini. Saat ini kita akan membahas satu topik yang menurut saya sangat menarik, yaitu penyakit autoimun. Mari kita belajar topik ini, yaitu mengenal autoimun. Nah Bapak Ibu, apa itu penyakit autoimun? Nah, dalam tubuh kita ada kekebalan tubuh. Tiap saat tubuh kita terpapar dengan virus, dengan bakteri, dengan jamur, apalagi masa sekarang ini virus COVID ada di mana-mana, kita perlu menjaga protokol kesehatan, namun di tubuh kita juga ada perlawanan atau antibodi, ya. Nah, itulah yang disebut dengan kekebalan tubuh. Tubuh melakukan perlawanan yang disebut kekebalan tubuh atau sistem imun. Nah, Bapak Ibu, apa itu penyakit autoimun itu? Yaitu kondisi di mana sistem kekebalan tubuh yang harusnya menyerang virus dan bakteri tadi, sekarang menyerang tubuhnya sendiri. Jadi seperti error begitu ya. Sistem kekebalan tubuhnya melihat sel tubuh sebagai benda asing. Benda asing itu seperti bakteri, virus tadi. Sehingga sistem kekebalan tubuh melepaskan antibodi untuk menyerang sel-sel tubuh yang sehat. Nah, Bapak Ibu, ada satu buku yang sangat menarik di autoimmune epidemic, ya. Dan buku ini mengatakan di Amerika itu mencapai 50 juta orang lebih atau 15,5% yang mengalami penyakit autoimun. Nah, di Indonesia berapa banyak? Belum ada data yang lengkap untuk pendataan di Indonesia. Namun diperkirakan lebih banyak lagi ada di Indonesia. Dan penyakit autoimun ini mayoritas menyerang generasi milenial atau anak-anak muda gitu ya, meskipun tidak tertutup kemungkinan bisa kena orang tua juga gitu ya.
Dan di Indonesia wanita banding pria itu adalah 8:1. Jadi paling banyak terjadi pada wanita. Di negara lain juga rata-rata mengikuti perbandingan ini. Jadi paling banyak terjadi pada wanita. Nah, sekarang kita perlu mengenal gejala dan penyebab dari autoimun itu apa. Sehingga kalau Bapak Ibu mengalami gejala-gejala ini, kita bisa aware atau kita bisa waspada. Saya ada autoimun atau tidak, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, gejalanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasa lelah yang berlebihan, udah capek meskipun nggak kerja berat, rasanya capek juga, gitu ya. Dan rasa sakit di seluruh tubuh, pegel-pegel atau rasa nyeri, dan ini hilang timbul, ya. Kemudian demam yang tidak jelas penyebabnya, ini hilang timbul juga. Demamnya biasanya tidak terlalu tinggi, rata-rata hanya 37,5, nanti hilang lagi, nanti muncul lagi, seperti itu. Dan perubahan berat badan tanpa sebab yang jelas, bisa bertambah gemuk, bisa bertambah kurus. Juga terjadi kerontokan rambut, ya, kalau keramas banyak yang jatuh rambutnya, tidur pun di bantal banyak rambutnya yang rontok tertinggal di bantal, seperti itu. Nah, rata-rata seseorang mengalami gejala penyakit autoimun ini tidak semuanya ada. Jadi bukan kelima gejala ini harus ada semua. Biasanya hanya 1 atau 2 seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sekarang penyebabnya apa? Nah, penyebab penyakit autoimun bisa karena genetik. Diperkirakan sekitar 10-15% saja, jadi sangat kecil. Kemudian polusi lingkungan, faktor hormonal, faktor infeksi, ya, kekurangan vitamin D, ini agak banyak sekarang, gangguan mikrobioma di usus atau bakteri-bakteri baiknya banyak yang mati, ya. Nah, leaky gut atau perembesan usus dan kekurangan enzim. Kekurangan enzim disebabkan karena pola makan yang buruk, Bapak Ibu. Nah, ini adalah penyebab dari penyakit autoimun. Nah, sekarang bagaimana hubungan pola makan, enzim, dan penyakit autoimun? Nah, dalam satu buku yang berjudul The Miracle of Enzyme, Bapak Ibu bisa membeli buku ini di toko buku, ya. Dan ini ditulis oleh Dr. Hiromi Shinya dari Jepang. Nah, menurut beliau dalam tubuh itu terdapat berbagai jenis enzim. Nah, beberapa jenis makanan itu bisa menguras enzim yang ada dalam tubuh kita tadi, terutama yang di pencernaan, gitu ya. Nah, makanan-makanan apa yang menguras tubuh kita nanti saya akan jelaskan berikutnya, ya. Nah, tapi beberapa jenis makanan ini bisa menjadi menguras enzim, ya. Dan akibatnya apa? Akibatnya zat-zat makanan itu bisa merembes atau diserap oleh sirkulasi darah, ya, tanpa dicerna sempurna oleh enzim. Sehingga bentuk molekulnya berbeda. Tubuh tidak mengenali lagi zat-zat makanan itu dan dianggapnya sebagai benda asing. Diseranglah oleh tubuh. Jadi antibodinya, ya, kekebalan tubuhnya tadi membabi buta, menyerang, ya. Terjadilah penyakit autoimun. Jadi ini berkaitan dengan pola makan yang buruk. Nah, apa saja yang makanan-makanan yang menguras enzim tadi? Yang pertama adalah gluten, ya. Gluten atau dari gandum, gitu ya. Gluten itu terdapat pada gandum seperti terigu, ya. Misalnya pada roti, bakmi, seperti itu, ya. Juga oatmeal misalnya, ya, meskipun sekarang ada juga yang non gluten, ya, tapi rata-rata sebagian besar masih banyak mengandung gluten, ya. Kemudian susu sapi sih sebetulnya bagus, banyak nutrisinya, vitaminnya, vitamin D, kalsium dan sebagainya, protein. Namun yang kurang bagus adalah susu sapi dari sapi yang diberi pakan buatan, karena beberapa zat dari makanan buatan itu masuk ke dalam susunya sapi, gitu ya, sehingga di tubuh kita bisa menguras enzim tadi. Kemudian gula pasir, dan yang satu lagi adalah MSG atau vetsin. Nah, ini perlu dibatasi, Bapak Ibu, untuk menghindari terjadinya penyakit autoimun. Nah, kalau sudah terlanjur terkena penyakit autoimun, ini juga lebih dibatasi lagi. Selanjutnya, ini adalah perembesan usus atau leaky gut. Nah, ini seperti ini sebelah kiri adalah usus yang normal, yang sebelah kanan adalah dinding usus yang mulai rusak, gitu ya, karena
tidak adanya enzim yang cukup, makanan-makanan merembes keluar, ya, dinding usus juga rusak, ya, sehingga zat-zat makanan disertai dengan bakteri-bakteri yang jahat masuk ke dalam sirkulasi darah. Ini yang memicu terjadinya penyakit autoimun tadi. Nah, sekarang contoh berbagai jenis penyakit autoimun. Nah, jenisnya banyak sekali, ya. Ada 157 jenis. Jadi tidak mungkin kita bahas saat ini semuanya, kita hanya bahas beberapa saja, ya, yang tersering, ya. Nah, karena penyakit autoimun banyak jenisnya dan juga gejalanya itu macam-macam, maka penyakit ini sering disebut dengan penyakit 1000 wajah. Meskipun jumlahnya tidak 1000 sih, jumlahnya 157, tapi ini julukannya karena banyaknya jenis autoimun ini. Nah, Bapak Ibu, salah satunya adalah sistemik lupus erythematosus atau lebih dikenal dengan nama lupus, di mana antibodinya itu menyerang seluruh tubuh, ya, seperti sendi, paru-paru, sel darah, saraf, ginjal, bahkan kulit, ya. Jadi ini autoimun yang menyerang ke banyak organ. Nah, pada kulit itu sangat sensitif kulitnya, sehingga kalau terkena sinar matahari itu seperti meradang gitu, ya, seperti merah di pipi, di hidung, sehingga mirip kupu-kupu, sehingga disebut juga dengan butterfly rash gitu, ya. Nah, penyakit yang lain adalah rematik atau rheumatoid arthritis, ya. Ini peradangan kronis pada sendi yang bisa menghancurkan jaringan persendian dan juga menghancurkan bentuk tulang. Nah, kalau tidak ditangani dengan baik, maka meskipun autoimunnya nanti sudah membaik, penyakit sendinya tidak serta-merta itu pulih, jadi menimbulkan kecacatan. Jadi perlu sesegera mungkin ditangani. Kemudian Sjogren syndrome. Nah, Sjogren syndrome ini itu antibodinya atau daya tahan tubuhnya menyerang kelenjar-kelenjar tubuh, kelenjar liur, ya, jadi mulutnya kering, kelenjar air mata, matanya juga kering, perih, juga menyerang ke sendi-sendi, cairan sendinya berkurang sehingga kering seperti itu dan sakit di sendi-sendi. Nah, jadi gejalanya tergantung bagian kelenjar mana yang terserang, ya, seperti mulutnya kering atau matanya kering atau perih di sendi-sendi, kaku dan sebagainya, ya. Penyakit autoimun yang lain yang juga banyak terjadi adalah multiple sclerosis atau MS. Gangguan sistem imun ini merusak lapisan pelindung saraf, ya, menyebabkan gangguan pada otak dan saraf-saraf. Jadi dia khusus menyerang saraf. Akibatnya apa? Koordinasi antara otak dan bagian tubuh lain terganggu, ya. Jalannya menjadi tidak seimbang, ya, atau miring, ya. Dan ada masalah dengan otak, kalau banyak berpikir atau belajar misalnya, kepala jadi sangat sakit, ya. Nah, kalau ada gejala-gejala seperti ini juga sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter, ya. Kemudian ITP atau imun trombositopenik purpura. Kalau ini adalah sistem kekebalan tubuh yang menyerang trombosit. Jadi autoimunnya menyerang sel pembekuan darah, menyebabkan perdarahan di kulit dan organ-organ tubuh, ya. Jadi awalnya di kulit, ya, seperti mirip demam berdarah, tapi bukan disebabkan oleh demam berdarah, tapi disebabkan oleh autoimun, ada titik-titik merah, ya. Dan ini kalau sudah tidak ditangani dengan baik, maka menyebabkan perdarahan di organ-organ tubuh yang ini sangat-sangat membahayakan. Nah, ini adalah psoriasis. Psoriasis itu sistem kekebalan tubuh yang menyerang kulit, ya, sehingga merangsang sel kulit untuk bereproduksi dengan cepat. Kulit kita rata-rata bereproduksi atau tumbuh sel-sel baru setiap 27 hari. Namun pada psoriasis itu setiap 3 hari muncul sel kulit yang baru, sehingga kulit-kulitnya bertumpuk-tumpuk gitu, ya, seperti kertas gitu, ya. Kulit menebal dan bersisih. Nah, itu adalah beberapa contoh penyakit. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu ingin tahu apakah Anda menderita penyakit autoimun atau tidak, bagaimana caranya? Ya, caranya pertama adalah mengenali gejala. Jadi kalau ada gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, ya, gejala-gejala autoimun, nah Bapak Ibu perlu memeriksakan diri ke dokter. Nah, nanti dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan laboratorium, ya, selain pemeriksaan fisik, juga dokter akan menanyakan riwayat penyakitnya, juga akan dilakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, yang paling umum adalah NIF dan
ANA Profile, ANA IF untuk mengetahui apakah kita menderita penyakit autoimun atau tidak, ANA Profile untuk mengetahui jenis-jenis autoimun apa yang diderita. Ya, ini sebaiknya Bapak Ibu memeriksakan diri ke dokter. Nah, sekarang bagaimana penanganan penyakit autoimun? Ada beberapa hal yang dilakukan untuk menangani penyakit autoimun, Bapak Ibu, ya. Nah, yang pertama adalah hati yang gembira, ya. Nah, Amsal 17 ayat 22 mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, ini berlaku juga untuk penyakit autoimun, Bapak Ibu. Kalau seseorang yang menderita penyakit autoimun, hatinya sedih terus ya, banyak masalah tidak terpecahkan ya, masalah keluarga, masalah ekonomi dan sebagainya, maka akan sulit itu untuk bisa membaik dengan cepat ya, dan itu cenderung akan membuat kondisi menjadi yang lebih buruk lagi ya. Karena itu penting sekali memiliki hati yang gembira ya, dekat dengan Tuhan ya, dan peran pasangan hidup itu sangat penting untuk mendukung pasangannya yang sakit, menghibur ya, mendoakan, itu akan akan menjadi faktor yang sangat penting untuk proses perbaikan autoimunnya. Nah, kemudian yang kedua, memiliki waktu yang cukup untuk istirahat, rekreasi, dan berolahraga ya. Banyak pasien saya yang datang dengan kondisi yang buruk ya, namun pada waktu oke, kamu sekarang harus kurangi jam kerjanya, dia bilang, aduh dokter tidak bisa, pekerjaan di kantor numpuk gitu ya. Ya saya sarankan, ya sudah ganti kerjaan, kamu harus memilih kondisi kamu memburuk ya, atau kamu ganti profesi atau ganti pekerjaan yang memungkinkan kamu bisa istirahat dengan lebih baik ya. Kadang-kadang hal itu perlu diputuskan pilihan seperti itu ya, kalau tidak bisa memiliki waktu istirahat yang cukup ya. Nah, yang ketiga adalah mengatur pola makan ya. Batasi makanan yang menguras enzim yang sudah saya sebutkan tadi, gluten, susu sapi, gula pasir, MSG ya. Dan ada juga satu metode puasa 15 jam. Nah, puasa 15 jam ini untuk memberikan kesempatan pada pencernaan kita, ya, terutama usus kita, untuk bisa beristirahat dan memperbaiki diri dari leaky gut, ya, atau perembesan usus tadi. Ya, caranya bagaimana? Caranya mulai jam 9 malam berhenti makan, ya, makan besar maksud saya. Kalau lapar bagaimana? Makan buah kalau lapar, ya, minum air putih, ya. Pagi hari yang dilakukan bukan sarapan nasi uduk misalnya ya, yang pagi hari yang dilakukan sarapannya adalah buah juga dan minum air putih ya. Terus kalau lapar lagi ya makan buah lagi dan minum air putih. Nanti jam 12 siang baru boleh makan besar. Tetap menghindari gluten, susu sapi, gula pasir dan MSG tadi ya. Nah, terus makan snack dan sebagainya, makan malam seperti biasa, jam 9 stop makan lagi ya, makan besarnya, ganti buah. Nah, kalau ini dilakukan, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Nah, pada mulai jam 9 malam sampai jam 12 siang besoknya itu sudah 15 jam. Nah, buah dan air putih kalau Bapak Ibu konsumsi, itu usus bekerja sangat ringan. Dalam waktu sekitar 5-10 menit sudah tercerna dengan sempurna. Berbeda dengan makan besar, membutuhkan waktu 2 jam untuk bisa mencernanya. Seperti itu, ya. Nah, jadi pada waktu usus beristirahat dari kerjanya mencerna itu selama 15 jam itu terjadi regenerasi sel. Kerusakan-kerusakan usus diperbaiki. Nah, sehingga kondisi leaky gut-nya membaik, kondisi autoimunnya juga ikut membaik, Bapak Ibu ya. Dan ini juga berlaku juga untuk Bapak Ibu yang sudah bertahun-tahun mungkin kena sakit mah, ini akan sangat menolong ya. Berapa lama dilakukan? Cukup 30 hari saja. Dan setelah 30 hari, Bapak Ibu mau terus lakukan boleh, tidak pun ganti ke pola makan yang normal juga boleh, seperti itu ya. Namun saya sarankan paling tidak dilakukan 3 bulan dalam 1 tahun. Jadi yang 1 bulan tadi diulang 3 kali, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membahas mengenai obat ya. Nah, obat-obatan sangat penting ya, steroid, methotrexate dan sebagainya, dan tentunya jangan beli sendiri karena obat-obat ini obat-obat keras ya, dan pemakaiannya harus dipantau atau disarankan oleh dokter ya. Obat-obat ini melemahkan daya tahan tubuh supaya tidak menyerang sel-sel yang sehat ya. Nah, namun memang ada bahayanya juga. Bahayanya apa? Kalau kita kena virus, daya tahan tubuhnya juga sedang menurun seperti itu ya.
Nah, beberapa juga menyebabkan pengeroposan tulang. Nah, meskipun obat-obat ini ada efek sampingnya seperti tadi, namun lebih besar manfaatnya daripada kerugiannya, ya. Jadi dokter akan memutuskan mana yang lebih bermanfaat, apakah manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya atau sebaliknya. Nah, karena itu teman-teman, Bapak Ibu semua, kalau mengkonsumsi obat itu harus dengan pemantauan dari dokter, ya. Nah, kemudian selanjutnya menjaga vitamin D tetap optimal. Nah, vitamin D ini juga membantu tubuh supaya terhindar dari penyakit autoimun. Ya, caranya bagaimana? Berjemur, ya. Kuning telur ini juga mengandung vitamin D, tahu, tempe, kedelai dari kedelai lokal, ya, itu lebih baik, ya. Susu kedelai lokal, jamur kancing, shiitake, bayam, jeruk itu banyak mengandung vitamin D. Yang paling banyak apa? Ya berjemur paling banyak. Namun, tidak semua penyakit autoimun itu bisa berjemur. Kalau belum kena autoimun, berjemur itu bagus. Nah, kalau sudah kena autoimun, beberapa bisa berjemur, beberapa tidak, gitu ya. Nah, misalnya rematik itu berjemur akan membaik, gitu kan. Kalau penyakit lupus, pada waktu berjemur, beberapa orang yang kena lupus, kulitnya menjadi meradang, gitu ya, sakit, gitu. Itu nggak bisa berjemur, ya. Nah, kalau tidak bisa berjemur, dokter akan memberikan vitamin D, suplementasi, ya. Selanjutnya bone broth. Nah, bone broth itu apa? Bone broth bahasa Indonesianya kaldu tulang, ya. Nah, zaman dulu dari zaman purbakala tuh orang sudah bisa bikin bone broth loh. Caranya tulang-tulangnya tulang-tulang hewan buruan mereka, ya, direbus, ya. Nanti mereka minum airnya sehingga badannya menjadi sehat, gitu ya. Karena bone broth ini kaya dengan gelatin, kolagen, dan asam amino, ya. Jadi ini akan berfungsi untuk memperbaiki leaky gut tadi dan juga memperbaiki kerusakan-kerusakan sendi, ya. Bone broth bisa dibuat sendiri atau teman-teman bisa membeli yang sudah ada, ya. Nah, kalau di kelas-kelas yang saya adakan, kami juga membuat bone broth yang powder, gitu ya, sehingga bisa disimpan dalam waktu lama tanpa menggunakan bahan pengawet, tanpa menggunakan kulkas, gitu ya, dan itu lebih praktis. Namun yang paling mudah sih yang bukan powder, yang membuat yang yang seperti jelly ini, ya, ini lebih mudah cara bikinnya, ya. Nah, kemudian konsumsi makanan atau minuman yang difermentasi, ya. Dan makanan atau minuman yang difermentasi ini kaya dengan prebiotik, ya, atau makanan bakteri yang baik, ya, prebiotik, dan juga probiotik atau bakteri yang baiknya itu probiotik, ya. Dan ini untuk kesehatan pencernaan. Contohnya apa? Tempe, kimchi, sayur asin, yogurt susu kambing, kefir susu kambing, fermentasi buah-buahan, dan fermentasi madu hutan, ya. Nah, ini sering saya sarankan untuk orang-orang yang mengalami penyakit autoimun. Dan sangat penting tentunya doa. Karena Tuhan juga berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, jadi tidak cukup hanya datang ke dokter. Teman-teman harus datang ke dokter di atas segala dokter, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ya, nah selanjutnya saya akan membahas sedikit mengenai fermentasi madu hutan. Fermentasi madu hutan ini merupakan hasil riset saya tahun 2006 sampai tahun 2010, ya. Itu pada waktu istri saya sendiri kena penyakit lupus, autoimun lupus tadi, ya. Jadi saya meriset bagaimana bisa supaya pengobatannya ini bisa tidak usah minum obat seumur hidup, gitu ya, dan bisa segera membaik dari rasa sakitnya, ya. Nah, teman-teman, waktu itu yang saya teliti adalah madu dari lebah jenis Apis dorsata atau giant bee. Ini lebah ini hanya hidup di hutan, bukan yang di kotak-kotak lebah itu berbeda jenis. Itu namanya Apis serrana, ya, yang di kotak ini Apis dorsata. Itu sebesar kelingking, ya. Kalau yang Apis serrana sebesar lalat, gitu ya. Ini menghasilkan madu yang disebut sebagai madu hutan. Nah, kenapa sih menggunakan madu yang susah nyarinya ini, gitu ya, bukan madu ternak biasa, gitu ya, karena di dalamnya itu banyak mengandung enzim, teman-teman, ya. Nah, ini proses pemanenan, ya, ini tinggi pohonnya ini sekitar 30 meter dari permukaan tanah, ya. Jadi tidak semua orang berani, ya. Pertama, nggak semua orang bisa manjat. Yang kedua, yang bisa manjat pun itu juga bisa disengat lebah, ya. Itu sangat beracun lebahnya, ya.
Dan ini kami bekerja sama dengan Jaringan Madu Hutan Indonesia ya, untuk mendapatkan madu-madu yang asli dan berkualitas baik ya. Nah, ini sarang yang sudah didapat ya, dimasukkan dalam wadah yang steril, terus nanti diekstrak atau diambil madunya. Nah, enzim madu hutan itu, madu hutan ini dari hutan tropis tertentu ini kaya dengan enzim ya, terutama dari hutan tropis di Kalimantan. Jadi saya banyak menggunakan madu hutan Kalimantan ya. Samping itu saya juga banyak pelayanan di Kalimantan Barat ya, jadi ini lebih mudah mendapatkan madunya. Nah, enzimnya apa aja? Banyak sekali enzim-enzim yang ada dalam madu hutan ya. Madu ternak ada enzimnya, ada nggak? Ada juga ya, tapi pada madu hutan ini memiliki kekhususan tertentu ya, dia lebih sesuai untuk tubuh manusia pada waktu kita fermentasi ya. Dan jadi saya lakukan fermentasi madu hutan itu bersama yang kaya dengan enzim, kaya dengan prebiotik ya. Saya gunakan ragi ya, raginya dari anggur Bali ya, dari kulit anggur Bali itu kaya dengan ragi alami, dan saya tambahkan lemon yang kaya dengan antioksidan ya. Nah, hasilnya apa? Ini adalah enzim-enzim dan antioksidan yang merah-merah ini sebelum difermentasi dia terikat dengan ikatan lipoprotein. Itu menyebabkan dia tidak bisa berfungsi maksimal di tubuh kita ya. Jadi supaya bisa berfungsi maksimal, enzim-enzim dan antioksidan ini harus dilepaskan dari ikatannya. Nah, caranya dengan melakukan fermentasi ya. Nah, ini proses fermentasi yang kami lakukan di Gianyar, Bali ya, di winery. Satu tangki ini bisa memuat 10.000 liter ya. Jadi banyak sekali ya yang kita proses. Nah, kemudian ini setelah fermentasi, ikatan lipoproteinnya terputus ya, sehingga aktif antioksidan dan enzim-enzimnya bekerja pada tubuh kita ya. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya bahas, dan enzim-enzimnya akan memperbaiki ikatnya ya. Antioksidannya akan membantu tubuh meredakan peradangan yang ada di tubuh sehingga rasa sakitnya berkurang dan bengkak-bengkaknya mereda gitu ya, dan penyakit autoimunnya menjadi remisi. Nah, Bapak Ibu, pada autoimun itu tidak dikatakan sembuh, tapi dikatakan remisi ya. Apa itu remisi? Di mana gejalanya sudah hilang dan sudah tidak membutuhkan obat lagi, dan laboratoriumnya juga sudah bagus ya. Tapi kalau pola hidupnya tidak dijaga, penyakit ini bisa muncul lagi. Karena itu ini disebut sebagai remisi. Bisa sembuh tidak? Secara medis belum bisa sembuh. Nah, karena itu disebut remisi. Namun kuasa Tuhan tidak terbatas gitu ya. Saya melihat sendiri banyak juga orang yang memang sembuh dari autoimun, itu karena kuasa Tuhan yang bekerja, mujizat daripada Tuhan ya. Karena itu Bapak Ibu perlu datang ke dokter, itu perlu ya, tapi Bapak Ibu perlu datang ke Tuhan, berdoa sama Tuhan, berserah pada Tuhan, karena Tuhan sangat mencintai Bapak Ibu, dan Tuhan sendiri yang akan memberikan Bapak Ibu kehidupan yang lebih baik dari penyakitnya, remisi, dan bahkan kesembuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Di sini ada nomor handphone saya. Kalau ingin berkonsultasi, silakan WA ke saya 0812-813-1155. Kalau membutuhkan konsultasi online, kami juga bisa bantu. Silakan hubungin WA ini lebih dulu. Kalau Bapak Ibu membutuhkan informasi lebih lengkap mengenai kesehatan, Bapak Ibu juga bisa melihat Instagram saya, dr.edi.kristianto. Silahkan follow dan banyak informasi kesehatan di situ. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Para pemirsa, baru saja kita mendengarkan pemaparan kesehatan dengan tema mengenal autoimun yang disampaikan oleh Dr. Edi Kristianto. Kiranya materi kesehatan yang disampaikan memandu kita untuk menjalani hidup sehat yang memuliakan Tuhan. Dr. Edi Kristianto adalah pengurus Yamari dan aktif di beberapa lembaga pelayanan lainnya. Kiranya apa yang telah disampaikan memberkati kita semua. Terima kasih kepada hambanya, Dr. Edi Kristianto, atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online Yamari berikutnya yang ke-71, hari Sabtu 23 Oktober 2021, firman Tuhan akan dilayani oleh
Ibu Pendeta Yohana Pantau dari Jakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama Yamari, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Pendeta Dr. Hana Budi, pimpinan dan Gembala Sidang Gereja Pentakosta Islamasi Immanuel, Duta Mas Jakarta, yang telah memfasilitasi tempat dan semua sarana yang ada diberikan untuk acara ibadah syukur hari ulang tahun Yamari yang ke-43 tanggal 9 Oktober 2021 yang lalu. Dan Bapak Pendeta Dr. Antonius Lakiono sebagai Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Yamari yang ke-43 sekaligus sebagai MC dan mempersembahkan sebuah pujian. Kemudian Bapak Hani bersama tim musik dan singer GPI Immanuel, Bapak Pendeta Abdon yang telah mempersembahkan sebuah pujian, semua Bapak Ibu yang tergabung dalam paduan suara gabungan Yamari dari berbagai kota, Ibu Megawati Ju yang menyumbangkan kue ulang tahun, dan Ibu Utari yang menyumbangkan roti, Ibu Bapak yang telah mendukung, dan tim IT serta staf Yamari yang telah bekerja keras mempersiapkan acara ini sehingga acara ibadah syukur hari ulang tahun Yamari yang ke-43 berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara dan para pemirsa, sekarang diberikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam pelayanan Yamari dengan memberikan persembahan. Silakan mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 39100-33700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur untuk kerja keras pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19 sehingga terjadi penurunan jumlah orang yang terpapar COVID-19 ini. Kita terus doakan mereka yang masih dirawat di rumah sakit maupun yang masih isolasi mandiri agar segera dipulihkan kesehatannya. Kita doakan juga para pemimpin pengambil keputusan dan mereka yang berada di garis depan dalam penanganan COVID-19 ini, yaitu para dokter, perawat, petugas administrasi dan tenaga medis lainnya. Kiranya Tuhan melindungi dan memberkati. Melalui kesempatan ini, saya mengimbau Bapak, Ibu, Saudara-saudari supaya tetap waspada dan jangan abai dengan protokol kesehatan untuk melindungi diri sendiri, keluarga, maupun orang lain. Karena itu, selalu lakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman dengan orang lain. Selain itu, yang belum vaksinasi, segeralah ikut vaksinasi di daerah Anda masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 02145555697 atau WA di 088784888642. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang dipimpin oleh Evangelis Mariati Sitorus. Sebelumnya, mari kita nyanyikan sebuah lagu Yesus Jawaban Dalam Hidupku. Jawaban yang ku perlu, Ali Pembaptis, Juru Selamatku. Oh haleluya, harapanku. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk ibadah online Yamari Nasional ke-70 ini
Sabtu 16 Oktober 2021. Berkati seluruh hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah online Yamari ke-70 ini. Berkati juga Dr. Edi Kristanto, keluarga, pekerjaan, dan seluruh pelayanan hambamu yang telah menyampaikan materi kesehatan dengan tema mengenal autoimun dalam sesi kesehatan IOY Yamari ini. Kiranya apa yang telah disampaikan atau dipaparkan oleh hambamu memberkati sahabat Yamari dan seluruh pemirsa ibadah online Yamari Nasional dimanapun berada. Ya Bapa, kami mohon urapan dan bimbingan Roh Kudus untuk persiapan pelayanan Ibu Pendeta Yohana Pantau yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah online Yamari Nasional ke-71 pada hari Sabtu 23 Oktober 2021 yang akan datang. Demikian juga saudara-saudara kami yang akan ambil bagian dalam pelayanan lainnya, baik sebagai WL, pemain musik, multimedia, dan kesaksian pujian, agar semua menjadi berkat bagi seluruh pemirsa ibadah online Yamari dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus juga kami menyerahkan acara Yamari Prayer pada hari Kamis 21 Oktober 2021. Kiranya Tuhan tolong sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Engkau mempersiapkan setiap hamba-hambamu yang melayani dengan kuasa dan urapan-Mu dari tempat yang maha tinggi. Kami juga berdoa dan memohon kesembuhan bagi saudara-saudara kami, sahabat Yamari, dan para pemirsa yang sedang mengalami sakit penyakit, baik itu tumor, kanker, tekanan darah tinggi, diabetes, jantung, dan lain-lain. Kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk menolong, menjamah, menyembuhkan, dan memulihkan mereka dari segala sakit penyakit yang mereka derita dengan kuasa darah anak domba Allah yang mengalir di atas Kalvari. Demikian juga saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan persoalan keluarga, hubungan antar suami istri, hubungan antar orang tua dan anak-anak, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, dan keuangan keluarga. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati, memulihkan, dan memberikan jalan keluar kepada mereka. Kami juga menyerahkan kepada tangan kuasa-Mu bangsa negara kami Indonesia ini. Kiranya Tuhan, Engkau memulihkannya. Engkau memberkati seluruh pemimpin-pemimpin kami, baik dari pusat, daerah, bahkan sampai pelosok penjuru negeri ini. Biarlah Tuhan Kau berikan hikmat dan roh takut akan Tuhan kepada mereka, sehingga mereka memimpin bangsa negara ini dengan takut akan Tuhan dan adil bagi masyarakat yang mereka pimpin. Kami juga bersyukur Bapa buat perayaan HUT Yamari yang ke-43 yang telah terlaksana pada tanggal 9 Oktober 2021 kemarin. Kami bersyukur karena acara telah berjalan dengan lancar. Kiranya Tuhan melalui perayaan HUT Yamari yang ke-43 ini, semua para pemirsa diberkati oleh Tuhan, dan semua yang berbagian dalam pelayanan Engkau memberkati Bapa. Biarlah kiranya berkat, kasih karunia, dan anugerah-Mu Engkau limpahkan bagi semua hamba-hamba-Mu dan juga anak-anak-Mu yang melayani dalam ibadah online Yamari dan juga dalam HUT Yamari yang ke-43 yang lalu. Sehingga nama Tuhan yang diagungkan, ditinggikan di tengah-tengah negeri Indonesia ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan kami pada saat ini di hadapan-Mu, hanya dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sebelum menutup ibadah dan doa berkat, mari kita nyanyikan sebuah lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu.
Bapak Ibu, saudara-saudari para pemirsa, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerja, dan pelayanan saudara dimanapun saudara berada, mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.